Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali saya dapat hadir ke tengah ruang share Anda. Semoga program acara kita ini menambahkan taufik hidayah kepada kita, mengobarkan semangat iman dan beramal, sehingga setiap program acara yang kita lalui betul-betul bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Salawat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, pengorbanan yang tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menyatukan kita dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam jannahnya, dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, masih bersama matan Al-Ghayah fil Ikhtisar, buah karya Syekh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah. Pada sesi sebelumnya kita telah membaca penjelasan dari beliau, wala bi' ma fihi riba bi jinsihi ratban illa laban. Tidak boleh menjual belikan komoditi riba, yaitu bahan makanan pokok dalam menurut pendapat yang rajih, ataupun bahan makanan secara umum dalam mazhab Syafi'i, dalam kondisi masih basah belum kering, dijual dengan sesama bahan makanan yang basah pula, sejenis. Karena apa? Karena memperjualbelikan dua barang yang terkategorikan atau tergolong dalam komoditi riba, seperti makanan pokok, beras dengan gabah, gandum dengan gandum, yang kedua-duanya masih dalam kondisi basah, belum dikeringkan. Memperjualbelikan ini terlarang. Kenapa? Karena keduanya akan mengalami penyusutan, pengeringan. Dan ketika menyusut, tidak diketahui apakah penyusutannya nanti akan sama atau tidak. Hasil akhirnya, takarannya ataupun timbangannya apakah sama atau tidak. Karena dalam memperjualbelikan dua barang yang sejenis, dua barang riba, makanan pokok yang sejenis, gandum dengan gandum, korma dengan korma, jagung dengan jagung, beras, gabah dengan gabah, dipersyaratkan harus sama takaran, sama kadarnya. Sehingga ketika barang yang Anda jual belikan dua-duanya dalam kondisi baru panen, masih basah, belum dikeringkan, maka secara natural, secara alami, keduanya akan mengalami penyusutan, pengeringan, dan kita atau Anda sebagai penjual tidak akan tahu apakah penyusutannya sama atau tidak. Sehingga ini potensi menimbulkan memperjualbelikan dua barang, membarterkan dua barang yang tergolong sebagai komoditi riba dalam kondisi Anda tidak mengetahui apakah kadarnya sama atau tidak, dan itu terlarang secara syariat. Illa laban, kata penulis, kecuali susu. Karena susu walaupun itu menjadi bagian dari makanan pokok bagi sebagian orang, tetapi susu itu dikonsumsi dalam kondisi cair, dikonsumsi dalam kondisi cair, sehingga tidak ada lagi potensi untuk pengeringan susu. Itu di zaman dahulu tentunya. Namun di zaman sekarang kita sudah mengetahui bahwa susu itu dapat dikeringkan, sehingga bila demikian adanya, kita katakan tidak boleh menjual susu bubuk dengan susu yang masih cair. Karena Anda tidak tahu kalau susu yang masih cair itu dikeringkan, dijadikan bubuk, apakah hasilnya sama atau tidak. Ya. Demikian pula halnya buah-buahan yang misalnya
Dalam mazhab Syafi'i, alasan berlakunya hukum riba adalah karena makanan. Sehingga dalam mazhab Syafi'i, buah-buahan yang tidak bisa dikeringkan, seperti sebagian jenis anggur yang tidak bisa dijadikan sebagai kismis, jeruk misalnya, atau yang serupa, semangka, itu tidak bisa dikeringkan. Karena itu sebagai bahan makanan, maka dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dijual dengan sesama semangka, dibarterkan dengan sesama semangka. Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i ataupun mazhab yang lainnya, membarterkan jeruk dengan jeruk, semangka dengan semangka itu boleh, karena keduanya tidak bisa dikeringkan, alias tidak akan terjadi penyusutan kadar. Ya, tidak terjadi penyusutan kadar. Itu dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab yang lain, mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Malik, alasan berlakunya hukum riba adalah karena sebagai makanan pokok atau bumbu. Dengan demikian, bahan makanan yang tidak termasuk sebagai makanan pokok atau bumbu seperti sayur mayur bukan makanan pokok, buah-buahan bukan makanan pokok, maka boleh dibarterkan secara bebas. Boleh dibarterkan secara bebas. Sehingga boleh Anda menjual pisang dengan keripik pisang, dengan sale pisang, karena pisang bukan termasuk makanan pokok. Baik, kita lanjutkan pada pernyataan muallif rahimahullah taala. Beliau mengatakan wa yasihhu salamu halan wa muajjala. Dibolehkan, sah hukumnya menjalin atau mengadakan akad salam, yaitu menjual belikan barang yang belum ada, namun barang tersebut yang belum ada, belum ready, telah dideskripsikan, telah dijelaskan, dijabarkan dengan tuntas kriterianya. Misalnya, saya membeli gabah varietas misalnya rojo lele, hasil panen tahun ini dalam kadar misalnya 1 ton. Yang dijual belikan adalah gabah, barangnya belum ada, tetapi kriteria gabah tersebut sudah dijelaskan dengan tuntas, baik jenisnya, kadarnya, kriterianya atau mutunya. Misalnya gabah kering bukan gabah basah, kadarnya, hasil panen tahun ini, semua sudah dijelaskan. Sehingga walaupun barangnya tidak ada, menjual belikan seperti ini, kriteria barang, menjual kriteria barang dengan pembayaran tunai. Ini yang perlu digarisbawahi, dengan pembayaran tunai di saat transaksi, sehingga ketika keduanya berpisah dari majelis, maka pembayarannya sudah dilakukan secara lunas, tidak ada lagi yang terhutang, bukan sekedar DP, bukan sekedar cicilan, tapi betul-betul barangnya atau harganya sudah dibayarkan secara lunas. Ya. Ini yang disebut dengan akad salam. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu suatu hari pernah bersumpah dengan mengatakan, sungguh demi Allah, memperjualbelikan atau menjalin akad salam yang barangnya, objek yang diperdagangkannya, objek yang diperjualbelikannya itu telah dijelaskan kriterianya dengan tuntas, itu sungguh telah diizinkan dalam Al-Quran. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ayat terpanjang dalam surat Al-Baqarah yang artinya, wahai orang yang beriman, idza tadayantum, bila kalian mengadakan satu praktek hutang piutang hingga tempo waktu tertentu, faktubu, maka tulislah, buatlah alat bukti berupa tulisan atau nota atau yang serupa. Ayat ini mengizinkan kepada kita untuk mengadakan atau menjalin akad utang piutang
Yang namanya utang itu bisa utang harga, bisa utang uang, bisa utang barang. Ya, dalam akad salam, seorang yang menjalin akad salam atau dua orang yang menjalin akad salam itu sejatinya sedang mengadakan hutang piutang dalam barang. Karena pembeli melakukan pembayaran tunai di muka lunas, sedangkan penjual dia berkomitmen untuk mendatangkan barang yang diinginkan dibeli atau dibeli oleh pembeli dengan harga yang telah lunas tersebut, dan barangnya sudah dideskripsikan, dijelaskan kriterianya secara tuntas. Seakan-akan barang itu hadir di tengah-tengah mereka, sehingga keduanya memiliki gambaran yang final, gambaran yang jelas, detail tentang barang yang akan diserah terimakan. Ya, ini disebut akad salam. Abdullah bin Abbas juga meriwayatkan bahwa qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi pada awal hijrah ke kota Madinah mendapatkan masyarakat setempat, yaitu penduduk kota Madinah kala itu, yuslifuna fi thamari as-sana was-sanatain. Mendapatkan masyarakat setempat sudah terbiasa turun-temurun mengadakan akad salam, yaitu mereka mencari para tengkulak, para pedagang yang mau membeli hasil panen mereka, hasil ladang mereka dengan kriteria yang telah disepakati, namun pembayarannya di muka. Dan kata Ibn Abbas, kadangkala para tengkulak itu membeli dalam waktu dalam tempo 2 tahun berturut-turut. Jatuh tempo serah terima barangnya itu 2 tahun. Alias ia membayar sekarang lunas, barang yang dia beli baru akan diterima 2 tahun yang akan datang. Ada yang membeli hari ini lunas pembayarannya, barang yang dibeli baru diserah terimakan kapan? Setahun yang akan datang. Ini praktek yang sudah turun-temurun di masyarakat Madinah. Kemudian ketika Nabi SAW mendapati praktek ini, beliau memberikan arahan kepada para sahabat, kepada para penduduk Madinah yang telah menjalankan akad ini turun-temurun dengan bersabda, man aslafa fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lumin waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Siapapun yang menjalin akad salam dalam suatu produk, suatu barang, hendaknya dia mengadakan kesepakatan yang tuntas, final, jelas, betul-betul transparan. Akad salam itu dijalan dalam kadar yang jelas, takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan tempo yang jelas pula, kata Nabi. Ya, karena dengan adanya kejelasan kriteria barang, kadar barang, tempo serah terima barang, maka tidak akan lagi terjadi apa? Perbedaan persepsi ataupun sengketa. Sehingga kedua belah pihak, pembeli ketika melakukan pembayaran lunas, dia mendapatkan jaminan akan mendapatkan barang dengan kriteria yang dia inginkan. Sebagaimana penjual, karena dia mendapatkan pembayaran di muka, dia sebelum jatuh tempo dia punya kelapangan untuk mengelola dana tersebut, memanfaatkan pembayaran tersebut, biasanya untuk apa? Modal awal mereka bercocok tanam, modal mereka mengelola ladangnya agar menghasilkan hasil panen sesuai yang diinginkan oleh pembeli. Sehingga dalam akad salam ini ada maslahat, ada manfaat yang mustarakah, manfaat yang dirasakan, didapat oleh kedua belah pihak, atau yang disebut dengan mutualisme, hubungan yang mutualisme. Ketika pembeli melakukan pembayaran di muka, maka penjual mendapatkan kelapangan, dia mendapatkan modal untuk menggarap ladangnya, bercocok tanam, sebagaimana biasanya. Saya katakan biasa, dan ini bukan satu ketentuan yang harus, bukan satu persyaratan. Biasanya kalau seorang itu membeli dengan pembayaran di muka, apalagi jatuh temponya itu sangat longgar, panjang waktunya,
biasanya dia akan mendapatkan harga yang lebih murah. Namun ada manfaat yang pasti didapat oleh pembeli, dan itu seringkali lebih penting dibanding sekedar murah ataupun mahalnya suatu barang, yaitu dia mendapatkan kepastian, jaminan mendapatkan suplai barang. Karena seringkali pedagang membutuhkan kepastian bahwa pada tempo tertentu dia akan mendapatkan barang. Pada waktu yang dia inginkan, dia mendapatkan barang dengan kriteria yang dia inginkan, dalam kadar yang dia inginkan. Seringkali kepastian suplai barang itu bagi para pedagang itu lebih penting dibanding sekedar harganya lebih murah. Apalagi kalau Anda seperti saat ini memperhatikan dunia industri. Perusahaan berkepentingan untuk mendapatkan kepastian stok bahan baku. Harga bisa jadi Anda kirimkan hari ini atau Anda kirimkan 10 bulan yang akan datang, bisa jadi harganya sama. Tapi bagi perusahaan tidak masalah. Karena yang paling penting bagi mereka, produksi mereka tidak terganggu. Setiap hari berproduksi, bahan baku yang mereka inginkan itu ready. Sehingga mereka bisa berproduksi dengan schedule yang mereka telah tetapkan tanpa terganggu oleh suplai bahan baku. Ya. Sehingga adanya kebutuhan yang berimbal balik, petani atau yang lainnya, nelayan atau yang lainnya, mendapatkan dana segar untuk mereka kelola, mereka gunakan memodali mereka bercocok tanam ataupun melaut, pergi ke laut untuk mencari ikan, sebagaimana pedagang mendapatkan kepastian suplai barang. Dan manfaat kedua, seringkali mereka mendapatkan harga yang lebih murah. Ya, sehingga dengan adanya akad salam ini, hubungan antara penjual dan pembeli itu betul-betul hubungan yang mutualisme. Apalagi kalau Anda cerminkan, Anda camkan, Anda renungkan kondisi para petani, kondisi para nelayan yang mereka seringkali di saat musim produksi, musim tanam, di saat mereka harus terjun ke laut untuk mencari ikan, seringkali mereka tidak memiliki dana, kekurangan dana untuk apa? Untuk sekedar beli solar, untuk menghidupkan perahunya agar bisa melaut. Atau para petani seringkali juga kesusahan untuk membeli benih, membeli pupuk, membeli kebutuhan mereka selama musim tanam. Sehingga hadirnya para pedagang yang mau menjalin akad salam ini suatu solusi yang efektif, jauh dari praktek riba, tidak ada praktek eksploitasi, dan juga tidak ada unsur tipu menipu, karena semuanya transparan dan semuanya berkomitmen, ya, memegang teguh komitmen yang telah dia bangun. Sehingga ketika pada saatnya jatuh tempo nanti, pembeli akan mendapatkan kepastian, jaminan mendapatkan suplai barang, mendapatkan barang yang dia inginkan, sebagaimana di saat transaksi produsen, dalam ini para petani, nelayan, atau yang serupa dengan mereka, para produsen misalnya, mendapatkan dana segar untuk mereka jadikan modal dalam memproduksi ataupun mengolah ladangnya, ataupun modal untuk pergi melaut mendapatkan ikan yang diinginkan oleh para tengkulak. Ya, ini tentu satu maslahat. Karena Al-Imam Ibnul Khaldun rahimahullah, misalnya dalam kitabnya Al-Muqaddimah, memberikan satu analisa yang sangat penting. Beliau mengatakan, mata uang, baik dinar, dirham, ataupun mata uang yang ada di zaman kita, itu adalah salah satu indikasi dari kemajuan, salah satu indikasi dari kehidupan perkotaan. Ya. Sehingga orang kota, perputaran uang di tengah-tengah orang kota itu besar, dalam jumlah yang banyak. Karena uang itu harus diproduksi dulu, dihasilkan dengan satu teknologi yang seringkali teknologinya itu
tidak dikuasai oleh sembarang orang. Sehingga untuk masyarakat perkotaan, perputaran uang di perkotaan itu lebih besar, lebih pesat. Sedangkan kehidupan para petani, nelayan itu sangat-sangat sederhana. Mereka adalah basis paling dasar dari produksi. Produksi di masyarakat perdesaan, masyarakat nelayan itu betul-betul produksi dasar. Hanya sebatas menabur benih, kemudian memetiknya. Belum ada unsur industri ya. Masih sederhana sekali. Produksinya masih sederhana sekali. Nelayan pun demikian. Mereka hanya melemparkan jaringnya, melemparkan kainnya. Belum masuk pada pengolahan produk. Nah, karena gaya hidup masyarakat desa, masyarakat pesisir itu masih sangat-sangat sederhana, maka keberadaan uang atau perputaran uang di masyarakat kampung itu jauh lebih kecil space-nya, skalanya dibanding perputaran uang di masyarakat perkotaan. Karena industri itu identik dengan teknologi, identik dengan skill, dengan keilmuan. Sedangkan masyarakat pedesaan adalah biasanya mereka adalah orang yang jauh dari pengembangan skill, jauh dari teknologi industri. Karenanya praktek perdagangan di antara masyarakat desa seringkali menggunakan skema barter, tukar menukar barang. Ya, tukar menukar barang itu masih sering sampai saat ini di pedesaan, di daerah pesisir masih banyak ditemukan transaksi yang masih berbasiskan barter, barang dengan barang. Karenanya interaksi antara para pedagang yang biasanya mereka dari kota, mereka berinteraksi dengan masyarakat perkotaan. Ini akan menciptakan satu kondisi, suatu hubungan ekonomi yang sangat harmonis, sangat bermanfaat ya, mutualisme. Di mana masyarakat pedesaan, masyarakat yang merupakan basis awal industri, ketika mendapatkan dana segar, maka itu akan memperlancar basis produksi di masyarakat pedesaan, walaupun itu produksinya masih sangat sederhana. Sehingga cocok tanam mereka akan semakin efektif, semakin subur, mereka lebih mampu untuk mendatangkan pupuk di awal, mereka lebih giat bekerja, sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan pada gilirannya nanti, ketika para tengkulak mendapatkan barang dengan mutu yang bagus, kualitas yang bagus, suplai barang yang tepat waktu, dalam kadar yang sesuai dengan yang space yang diinginkan, tentu ini akan sangat bermanfaat, menguntungkan para pedagang, menguntungkan para industri, para produsen pada level kedua ataupun ketiga, pada level bahan setengah matang ataupun bahan olahan yang sudah siap pakai. Kenapa? Karena mereka mendapatkan suplai barang, mendapatkan mutu barang yang bagus. Sehingga adanya akad salam, subhanallah, itu membuktikan bahwa Islam, agama Islam datang bukan untuk merusak, tetapi Islam datang untuk mempertahankan yang baik. Karena tadi disampaikan bahwa akad salam itu sudah ada turun-menurun sebelum datangnya Islam. Islam hanya merestui, tidak melarangnya. Ini membuktikan bahwa Islam bukan anti dengan kebaikan, radikal, tidak. Bahkan Islam datang untuk takthirul masalih, melipat gandakan maslahat, keuntungan masyarakat, dan meminimais, mengurangi berbagai resiko, berbagai kerusakan yang ada di masyarakat. Sehingga celah riba sebagaimana yang sekarang ini merajalela di kalangan para industri, ketika mereka harus membeli bahan baku, mereka kekurangan modal, menggaji karyawan, mereka kekurangan modal. Apa yang dilakukan? Berhutang dari bank. Andai para pedagang, andai para produsen menggunakan skema salam, menjalin interaksi yang mutualisme, para produsen mendapatkan pembayaran di muka,
melakukan skema salam, menjual produk dengan kriteria yang telah disepakati dengan ketentuan pembeli melakukan pembayaran di muka, niscaya para produsen tidak perlu untuk terjerat bunga, terjerat utang bank. Sebagaimana para tengkulak juga akan mendapatkan keuntungan. Persaingan di antara tengkulak itu akan sehat karena mereka bisa langsung berinteraksi dengan siapa? Dengan para produsen, mendapatkan jaminan barang dengan harga yang kompetitif dan ada ketepatan waktu. Ya, ada ketepatan waktu. Ini tentu satu kondisi yang patut kita upayakan, kita bangun agar sendi-sendi ekonomi masyarakat betul-betul bergerak secara dinamis dan mutualisme. Setiap komponen ekonomi di masyarakat, elemen ekonomi masyarakat betul-betul berputar, bergerak, berperan. Bukan hanya mencari keuntungan pribadi, tapi juga bisa berputar, bergerak bersama, berjalan secara sinergis dan mutualis. Saling memberi manfaat, saling menguntungkan. Sehingga pada endingnya nanti akan tercipta kekuatan ekonomi, stabilitas ekonomi yang luar biasa. Tidak lagi ada praktek eksploitasi dari para pemodal dan juga tidak ada praktek persaingan yang tidak sehat. Justru semua elemen, semua tahapan industri, perdagangan itu berjalan secara estafet, saling bersinergi, saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Ini tentu suatu kondisi yang sangat indah. Andai masyarakat betul-betul mengaplikasikan skema salam ini, niscaya jeratan para rentenir, para bankir yang seringkali mengeksploitasi kondisi para produsen, kondisi para nelayan, para petani, ini dapat dihindari sehingga terciptalah stabilitas ekonomi yang betul-betul kokoh. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.